15 dan 25. Nah, 20 dari 170 siswa, itu belum bayar. Nah, dengan demikian berarti logikanya per tanggal 30 November itu masih ada piutang dari konsumen kepada perusahaan. Jadi 20 ini kita kalikan 100.000. 100.000 dapat dari mana? 100.000 itu ada dari cerita kasus ini ya. Tarif kursus adalah 100.000 per 2 jam kelas per siswa ya. Jadi 100.000 per siswa. Nah, ada 20 yang belum bayar ya. 20 kali 100.000 2 juta. Nah, berarti kita akan munculkan piutang di sini sebesar 2 juta. Nah, karena piutang itu adalah aset dan aset kalau bertambah di sebelah kiri, maka kita taruh angka 2 juta itu untuk piutang sebesar 2 juta sehingga ketika kita mengetik 2.000 di sini, maka di sini akan muncul 2.000 ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah unearned revenue ya di sini. Masih terkait tanggal 15. Masih terkait tanggal 15. Oke, di tanggal 15 ini kan ada kelas yang diselenggarakan tanggal 25 November kan. Nah, waktu di tanggal 15 kemarin kita belum mencatat pendapatan untuk yang tanggal 25 November. Nah, kita masih ingat di sini. Ini ada jurnalnya yang tanggal 15. Nah, di sini service revenue yang kita catat baru untuk tanggal 15. Sementara yang 7.000 yang untuk tanggal 25 itu kita belum catat. Jadi pada saat kita mencatat ini kita sekalian mengakui adanya pendapatan unearned revenue yang sudah kita selesaikan itu sebesar 7.000 ini. Nah, ya kan? Berarti karena di tanggal 30 November kita sudah selesaikan pendapatan itu, maka di sini kita akui sebesar 7.000. Nah, jadi kita lihat di sini unearned revenue. Coba kita lihat semua di sini, apakah kelihatan? Nah, ini unearned revenue, kita ulang ya. Di sini unearned revenue kan jumlahnya 16.000. Harusnya unearned revenue atau utang kepada konsumen itu sudah selesai di tanggal 30 November sebesar 7.000. Karena di tanggal 25 November itu kan sudah lewat, pasti kita sudah selesai memberikan kursus kepada siswa. Jadi berarti utang kita kepada konsumen dari 7.000 dari 16.000 berarti sudah berkurang. Nah, kita masih ingat utang posisi di sebelah kanan. Berarti kalau utang berkurang, posisi di sebelah kiri. Jadi kita taruh di sebelah kiri sebesar 7.000. Nah, seperti itu. Dengan demikian, unearned revenue kita udah akui sebesar 7.000, 2.000 piutang, maka total pendapatan yang bisa kita akui sebesar 9.000. 9.000 dari mana? 9.000 dari yang 7.000 yang kita sudah berikan di tanggal 25 November, sementara 2.000-nya berasal dari yang tanggal 15 November. Jadi kalau kita cek angka pendapatan kita, itu sebesar 17.000. Nah, 17.000 ini sesuai nggak dengan transaksi kita? Ya, sesuai. Kenapa? Di tanggal 15 dan 25 November, itu ada 170 siswa yang mendaftar. Berarti totalnya harusnya ada sebesar 17 juta atau 17.000 total pendapatan yang ada di November. Nah, kalau kita lihat transaksi tanggal 15 dan kita bandingkan dengan tabel yang ini, maka kita lihat di tanggal 15 ada 80, 25 November ada 90 siswa, berarti yang sudah menjadi pendapatan karena jasa sudah diberikan kepada konsumen itu sebesar 17.000. Nah, dengan demikian, dengan melakukan penyesuaian ini, maka angka piutang menjadi benar,
angka pendapatan diterima di muka juga udah sesuai. Kemudian yang terakhir adalah angka pendapatan kita juga jadi benar. Ya, 17.000. Oke, saya mau tanya kepada Brennan, apakah cukup jelas untuk adjustment yang pertama ini? Jelas, Pak. Jelas ya, jelas kenapa penyesuaiannya seperti ini ya. Oke. Kalau begitu, Brennan, kita lanjut. Account receivable selesai. Sekarang kita maju ke bawah. Brennan, untuk classroom supplies ini angka 1.200 sudah benar nggak? Atau perlu kita sesuaikan? Ya, angka ini. 1.200 ini udah betul belum? Nah, bagaimana caranya kita cek betul atau tidak? Ya, kita harus ingat kembali ya kasusnya. Nah, kita kan pernah beli supplies itu sebesar di mana ya? Nah, sebesar 2 juta. Kemudian kita pernah ngecek fisik bahwa ternyata supplies atau bahan habis pakai itu sudah terpakai senilai 800. Berarti kalau dari 2 juta sudah terpakai 800, berarti sisanya harusnya 1.200. Nah, berarti angka ini sudah sesuai belum, Brennan? Sesuai. Sudah sesuai ya, berarti kita perlu sesuaikan lagi nggak? Nggak usah. Nggak usah. Nah, kalau sewa 600, nah mari kita lihat kan 600 ini transaksi yang tanggal berapa? Tanggal mana ya? Sewa ya, oke sewa ya. Nah ini membayar sewa untuk ruang kursus 60 hari. Nah sewa terhitung dari tanggal 11 ke tanggal 19. Nah sekarang kan kita ada di tanggal 30 November. Nah menurut Brennan angka 600 ini sudah sesuai atau perlu kita kurangkan? Sesuai. Ya, sudah sesuai nggak di tanggal 30 November? Kita belinya di tanggal berapa, Bren? Tanggal 10. Oke, sekarang tanggal berapa? 30 kan? Ya, Laporan keuangannya kan 30. Dari tanggal 10 ke tanggal 30 angkanya tetap 600 atau sudah berubah? tetap 600. Kenapa tetap 600? Belum kepakai. Sewanya belum kepake. Ya, Kenapa kenapa brand berpikir belum kepakai? kan terhitungnya dari 11 November. Sampai dengan 9 Januari. sekarang kita di tanggal 30 November. berarti dari 11 November ke 30 November sudah kepakai atau belum? Pakai. Nah, sudah kepakai kan? Ya, Oke, kan kita sekarang di 30 November kan? ya. Nah, berarti angka 600 ini kebanyakan atau ini kekurangan? Kebanyakan, Pak. Kebanyakan, pinter. Kebanyakan berapa? Nah, berarti kita sama-sama hitung ya. Ayo kita hitung. 600 itu untuk berapa hari? 60 hari. Berarti perharinya berapa? 1.000 ya? Iya, Oke. Perharinya 1.000. Berarti dari 11 ke 30 November berapa hari? Berapa hari? 19. Ya, 19 hari. 11-nya kehitung kan? Oh, kan ininya bayarnya tanggal 10 kan? ya, Sewanya terhitung mulai dari 11, berarti 11 kehitung kan? ya. Enggak. Oke, jadi 20 hari. oke, jadi berapa jumlahnya? Yang berarti angkanya ini kita harus urangin sebesar berapa? 600 kan untuk 60 hari, betul kan? Ya, Salah kita udah pakai 20 hari kan? ya. Berarti jumlahnya ini harusnya berapa?
Eh, 400.000. Bentar, harusnya 400 kan? Ya, Ya 400.000 atau 400 karena di sini 3 nolnya saya hilangin jadi 400 saja ya. Oke, berarti ini kan adalah aset ya. Aset itu posisinya sebelah mana, kiri kanan? kiri. Kiri. Kita Ya, mau apakan asetnya? Kita tambahkan atau kita kurangkan? kurangkan. Berarti kita harus taruh di sebelah. Kanan. Very good. Oke. Prepaid rent. Berarti kita taruh ya prepaid rent. Prepaid rent itu kodenya adalah 1140. Nah, tadi taruhnya di sebelah kanan ya, karena kita mau kurangin sebesar 200. Nah, sekarang jadi benar nggak angkanya prepaid rent? Ya, Betul. Nah, kemudian pasangannya apa? Aset ini berkurang karena sudah sudah terpakai. terpakai. Masih ingat prinsipnya kan? Ya, Kalau aset yang sudah terpakai dan sudah sudah tidak bisa digunakan lagi, berarti dia berubah menjadi apa? jadi barang. Eh, kok sewa berubah menjadi barang? Kalau kas Hah? berkurang dapat barang, ya masuk akal kan ya? Ya, Kalau Brennan pernah nggak sewa kamar di hotel? ya, pernah. Pernah sewa lebih dari 1 hari nggak? Pernah. Oke, jadi setelah anggaplah kamu pernah sewa kamar 3 hari, kamu sudah pakai 2 hari. Apakah 2 hari setelah kamu pakai berubah menjadi barang atau sudah tidak bisa dipakai lagi kamarnya? Udah nggak bisa. Ya, berarti berubah menjadi apa? Jadi, Masih ingat prinsip itu? 3 prinsip yang kita pelajari. Kapan pendapatan diakui? Ketika barang atau jasa sudah terima. diterima atau diserahkan kepada konsumen. Kapan biaya diakui? Ketika Kalau udah as menerima. ya ketika asetnya sudah dipakai kan Ya, dan tidak berubah menjadi aset lain ya. ya. Nah, berarti aset ini berkurang, asetnya berkurang berarti berubah menjadi apa? Piutang. Diutang berarti jadi aset dong. Ya kan? Berarti harusnya dia menjadi biaya. Biayanya biaya sewa. Gitu. Yaitu 5120. Nah, kayak gini. 5120. Biaya sewa 200. Nah, tapi saya kepikir kenapa Brennan berpikir berubah menjadi aset namanya piutang. Apakah ada orang lain hutang kepada perusahaan? Jadi kayak gini, ketika Brennan pernah nginap di hotel, oke? Ya, Setelah kamu tadi anggaplah pernah kamu kontrak kamarnya 3 hari, betul? betul. Setelah kamu pakai 2 hari, ada orang lain jadi hutang sama Brennan? Eh, nggak ada. Nggak ada, berarti bukan piutang kan? Ya, Tadi Brennan bilang berubah menjadi barang. Apakah setelah Brennan memakai kamar 2 hari dari 3 hari, Brennan menjadi dapat hadiah? nggak ada. Nggak ada. Yang ada apa? Yang Biaya. ada, yang ada apa? Biaya. Ya, jadi biaya karena sudah lenyap asetnya, betul tidak? Ya, Artinya ya selesai kan setelah kita nginap selesai 2 hari berarti tinggal tinggal sehari. sehari. Oke, berarti sisanya itu sudah menjadi biaya. Kecuali setelah Brennan tinggalin 2 hari tiba-tiba dapat hadiah, berarti dari sewa berubah menjadi aset lain. Nah, sampai di sini Brennan paham enggak poinnya? Paham, Pak. Paham. Oke, kalau begitu untuk membuktikan Brennan paham, kita coba satu kali lagi aset. Oke, classroom equipment 72.000. Ya. Oke, siap ya Brennan ya. Ya, Classroom equipment itu kan berasal dari transaksi yang ini kan 72.000 ya atau 72 juta. Oke? ah, Oke. Di 72 juta itu untuk berapa lama pakainya? Di kasus ini berapa lama pakainya?
5 tahun. Betul. Nah, ini kita perolehnya dari tanggal berapa? 1 November. 1 November. Betul. Sekarang kita di tanggal berapa? 30. Oke, berarti sudah dipakai berapa lama? 30 hari. Betul. Berarti berapa jumlah yang sudah kepakai selama 30 hari itu? Brennan bisa hitung nggak? 72.000 untuk 5 tahun. Berarti kalau 1 bulan, berapa tuh jumlahnya? Ada kalkulator di sana? 6.000. Berapa? 6.000. 6.000. 1 bulannya. 1 bulannya 6.000. Coba 72.000 bagi 5 kali 12 kan? Dapat berapa? 172.800. Masa sih? 72.000 bagi 5 kali 12. Iya. Jadi dapat 172.800. oh ya. Kalau yang lain coba ketik di chat dapat berapa jumlahnya? Oke, coba yang lain hitung berapa per bulannya. 72.000 dibagi 5 kali 12. Jadi 72.000 bagi 60 ya. Benar ya? 72.000 bagi 60. Dapat berapa? Oke, silakan chat. Mari kita lihat jawabannya. Kalau Brennan tadi dapat berapa ya? 100. Coba Brennan tadi jawabannya berapa lagi Brennan? 1.200 ini. 1.200 ya. Oke. Yang lain bagaimana? 1.200? Oke ya, 1.200. Nah, sekarang berarti angka 72.000 ini kebanyakan atau kekurangan? Kebanyakan. Kebanyakan. Berarti kita harus kurangi 1.200 kan? Ya. Oke. Nah, kalau kita kurangin berarti kita taruh sebelah kiri apa sebelah kanan? Kanan. Pintar. Karena dia aset ya, kita kurangin Ya. di sebelah kanan. Oke, berarti kita taruh angka 1.200. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih. Saya kalau saya kurangin berarti saya kurangin equipment kan? 11, 12, 10. Seperti ini. Nah, dia jadi berkurang nggak? Ya. Renan. Jadi 7.800 kan? Ya. Oke. Itu kalau saya pakai cara pertama. Kalau saya pakai cara kedua, hasilnya sama nggak? Saya tidak kurangkan langsung ke classroom equipment, tapi saya bikin akun baru. Namanya akumulasi depreciation of equipment. Nah, kalau saya pakai metode kedua, coba Brennan lihat. Dan semua yang lain coba perhatikan. Hasilnya sama aja nggak ya? Oke. Kalau begitu saya ganti ya, bukan classroom equipment, tapi saya ganti menjadi akumulasi depresiasi. Mana ya kodenya ya? 1220. 1220. Nah, saya gunakan 1220. Brennan lihat nggak? Hasilnya sama nggak 7.800? Sama. Sama. Apa bedanya cara pertama dengan cara kedua? Kalau cara pertama tadi 72.000 itu langsung kita kurangin kan? Ya, langsung berkurang. Oke. Kalau cara kedua 72.000-nya saya tidak kurangkan langsung, tapi saya menciptakan satu akun khusus yang namanya akumulasi depresiasi. Itu saya tambahkan sebesar 1.200, kemudian nanti dikurangkan. Nah, berarti angkanya tetap 7.800. Cara pertama dengan cara kedua sama-sama benar nggak, Brennan? Sama. Sama aja ya. Nah, Ya. secara matematika hasilnya sama. Tapi saya mau tanya kepada Brennan, secara informasi bagusan mana?
Yang pertama apa yang kedua? Secara informasi. Iya dong. Ya. Kalau secara informasi, angka 72.000 ini tetap sama Ya. kan? Jadi orang bisa tahu berapa kos perolehan awal karena dia tetap. Ya. Jadi waktu dia berkurang, kita taruh aja angka kurang-kurangnya di satu akun khusus yang kita sebut dengan akumulasi depresiasi. Jadi tapi secara total angkanya sama saja, tapi secara informasi jadi beda. Jadi kalau orang tanya, dulu kamu beli mesin itu berapa? Kamu bisa sebut nggak angkanya? Bisa. 72.000 kan? Ya. Tapi kalau kamu kurangin langsung di 72.000, orang tanya, dulu beli mesinnya berapa? Kamu bisa jawab nggak? Enggak. Enggak kan? Ya. Nah, berarti secara informasi, dia lebih untung kalau kamu menciptakan akun terpisah. Ya. Nah, kalau ditanya akun terpisah tadi, posisinya di kiri apa di kanan? Berarti logikanya pasti akun terpisah itu tetap posisinya di sebelah mana, Brennan? Kanan. Pintar. Dan sekali lagi pertanyaannya, equipment ini kan sudah dipakai, apakah dia berubah bentuk menjadi aset lain atau tidak? Enggak. Berarti dia berubah menjadi biaya. Pintar. Kalau begitu apa nama biayanya yang paling mendekati? Yang Kodenya aja nggak apa-apa. 5130. Ya, pintar banget. 5130. 5130. Oke, sebesar berapa? 1.200. Oke, berarti sekarang kita cek equipment kita jumlahnya tidak 72.000 lagi tapi 70.800, dan kalau ditanya 1.200-nya itu berubah menjadi apa? Dia berubah menjadi biaya sebesar 1.200. Tadinya kan 0. Oke, luar biasa ya. Oke, Brennan, ada pertanyaan nggak? Enggak, Pak, udah paham. Sudah paham sekarang? Sudah. Sip. Oke, sekarang setelah kita selesai dengan equipment, sekarang kita lanjut ke utang. Ya, kita lanjut ke utang. Di sini utang saldonya 0. Nah, ini kita sudah pernah bahas ya. Jadi kali ini biar saya aja yang jelasin. Nah, kita lihat terkait dengan utang gaji ya, ini utang gaji. Oke, kita lihat terkait transaksi gaji. Transaksi gaji itu kan di tanggal 25. Oke. Ada keterangan tarif upah adalah 100.000 per hari. CLC membayar upah pegawainya setiap bulan pada tanggal 25. Diasumsikan perusahaan beroperasi tanpa hari libur dan upah guru Mandarin ya per hari akan tetap sama sampai dengan akhir bulan Desember 2021. Nah, sekarang kita sudah bayar sampai 25 hari, tapi dari tanggal 26 sampai tanggal 30 November kita belum bayar, ya kan? Jadi harusnya kita punya hutang gaji kepada pegawai sebesar 500. Yaitu dari tanggal 26 menuju tanggal 30 November. Nah, di sini kita tambahkan hutang gaji 2110 karena utang di sebelah kanan, maka ketika kita mau tambahkan utang, maka kita taruh di sebelah kanan. Nah, sekarang utang bertambah 500. Oke, yang berikutnya. Pasangannya apa nih? Ya. Ini tanggal 500 ini karena apa? Karena dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 November itu karyawan sudah bekerja. Nah, karena mereka sudah bekerja, berarti perusahaan jadi harus bayar gaji mereka. Nah, pertanyaannya adalah waktu mereka bekerja, mereka kerja itu buat apa? Di sini kan ceritanya ini adalah yang bekerja adalah para guru Mandarin ya. Para guru Mandarin sudah mengajar
berarti kalau sudah mengajar udah selesai kan? Berarti berubah menjadi biaya gitu. Nah, kalau biaya gaji apa yang paling cocok kodenya? Ah, ini 5140. 5140. Sebesar 500. Ya. Nah, dengan demikian kita cek sekarang. Kita punya hutang gaji kepada pegawai dari tanggal 26 sampai tanggal 30. Kemudian gaji selama November itu persis seperti dengan cerita, yaitu dari tanggal 1 ke tanggal 30 November itu ada 30 hari kerja. Ya, kalau kita tidak membuat penyesuaian tadi, berarti kita cuma mengakui biaya gaji 2.500. Tapi dengan kita lakukan penyesuaian, maka biaya gaji sekarang menjadi benar, yaitu untuk 30 hari menjadi 3.000. Nah, seperti itu. Oke, nah untuk biaya gaji yang harus kita perhatikan, yang menjadi catatan penting adalah ini. Ini kan ceritanya adalah bisnis jasa, yaitu memberikan pengajaran Mandarin. Nah, berarti kalau 30 hari kerja itu, berarti ceritanya guru-guru sudah selesai mengajar kepada anak-anak. Kalau mereka sudah selesai mengajar kepada anak-anak, berarti selesai sudah kita menggunakan jasa mereka dan jasa mereka tidak berubah menjadi aset lainnya. Nah, cerita ini bakal berbeda nanti ketika kita belajar manufaktur. Ada gaji, ada gaji yang bisa berubah menjadi aset lain. Kenapa? Karena ketika karyawan bekerja, setelah mereka bekerja, berubah menjadi produk. Nah, ketika dia berubah menjadi produk atau barang, itu berarti menjadi aset. Nah, tetapi karena dalam kasus ini, guru-guru habis mengajar, ya selesai, tidak jadi barang, maka kita langsung akui sebagai biaya. Ingat, biaya diakui ketika aset sudah selesai digunakan dan tidak berubah menjadi aset lainnya. Ya, oke, itulah logikanya kenapa di sini expense, kenapa gaji salary menjadi expense atau biaya. Oke, kalau sudah kita lanjut. Unearned revenue tadi kita sudah sesuaikan, berarti kita tidak perlu sesuaikan lagi. Yang terakhir adalah utang pajak. Nah, utang pajak ini jumlahnya berapa? Utang pajak ini tentu kita akan hitung dari net income. Ya kan? Nah, kita lihat kasus kita. Nah, di sini ada kasus mengatakan tarif pajaknya adalah 20% dari laba bersih sebelum pajak. Nah, di sini udah kelihatan 20% ya. Maka di sini kita masuk ke laporan laba rugi. Ya kan? Kita dapatkan laba bersih sebelum pajak adalah 11.800. Maka yang kita lakukan adalah kita menghitung pajaknya berapa, yaitu sama dengan 0,2 kali 11.800. Ya. Maka kita dapatkan 2.360. Nah, kemudian apa nama kodenya? Tax income 5150. Ya. Nah, kenapa di sebelah kiri? Karena tax income dia sejajar dengan biaya. Biaya kalau bertambah dia di sebelah kiri. Kenapa? Karena dia mengurangi modal. Modal kan di sebelah kanan. Gitu. Jadi kalau biaya mengurangi modal berarti dia di sebelah kiri. Nah, yang berikutnya,
Karena pajak ini belum dibayarkan, berarti perusahaan punya utang kepada pemerintah. Nah, kode hutang pajak adalah 2130. Oke, dengan demikian selesailah sudah laporan keuangan untuk bulan November. Maka di sini kita lihat muncullah hutang pajak sebesar 2.360. Nah, Anda lihat total aset sama dengan total liabilities. Ya. Kemudian kita cek net income di sini kita berapa? 9440, udah betul. Kemudian kita lihat financial position kita juga semua sudah sesuai, ya. Oke. Dengan demikian itulah contoh bagaimana kita mencatat transaksi dari satu perusahaan jasa untuk 1 bulan. Nah, prinsip yang sama bisa digunakan untuk bulan Desember. Nah, tetapi kita tidak bahas lagi karena kita sudah selesai pernah membahas 2 periode itu di sesi 1 ekstrakurikuler. Ya, oke. Meskipun demikian, saya beri kesempatan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Jadi fokus kita adalah adjustment ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau Anda paham, coba tolong ketik di kolom chat, tulis saya sudah paham. Ya. Silakan ketik di kolom chat kalau paham. Ya. Oke, Stefani sudah. Yang lain? Oke, terima kasih Brennan. Aldi, terima kasih. Iya, Yemima. Oke. Veronica, terima kasih. Ya, baiklah, kita akan break sekitar 5 menit ya. Kemudian kita akan masuk lagi ke materi yang baru. Oke?
Halo, selamat siang. Apakah suara saya bisa terdengar? Tobias bisa dengar suara saya? Apakah slide saya sudah kelihatan penuh di layar Tobias? Penuh ya? Ya, betul. Sip ya. Kalau misalnya nanti suara saya atau gambar saya tidak bergerak, tolong Tobias infokan ke saya ya. Oke. Ya, kita sekarang masuk ke materi akuntansi untuk bisnis pemanufakturan. Nah, yang kita pelajari di tahun kemarin itu akuntansi untuk bisnis jasa. Dan yang baru saja kita selesai bahas itu adalah akuntansi untuk bisnis jasa. Nah, nanti untuk yang bagian yang sekarang kita akan mempelajari akuntansi khusus untuk bisnis pemanufakturan. Ya. Jadi nanti tesnya juga itu bisnis pemanufakturan. Nah, meskipun bisnis pemanufakturan itu akunnya bakal lebih banyak, tapi tetap tenang saja karena kita tahu bahwa prinsip akuntansi itu sebenarnya semua akun itu adalah pecahan dari 5 elemen, yaitu apa? Aset, utang, modal, kemudian modal dipecah lagi menjadi pendapatan dan biaya. Ya. Nah, sekali lagi 5 elemen ini yang mendasari semua akun-akun yang ada, baik di jasa maupun manufaktur. Kemudian 3 prinsip yang kita pelajari juga tetap selalu terpakai. Yang prinsip pertama adalah bahwa kita hanya fokus kepada transaksi yang terjadi di bisnis. Kemudian bisnis itu diasumsikan terpisah dengan pihak-pihak pemilik maupun non-pemilik. Tapi fokus kita adalah si bisnis. Dan yang kedua, pendapatan diakui pada saat barang atau jasa sudah diberikan kepada konsumen dan biaya diakui hanya ketika asetnya sudah habis digunakan dan tidak berubah menjadi aset lainnya. Ya. Nah, di dalam akuntansi pemanufakturan, bagian yang paling challenging itu dan suka salah dipahami adalah ketika aset itu berubah menjadi aset lain. Nah, kenapa? Karena waktu di perusahaan jasa, aset berubah menjadi aset lain itu kemudian berubah menjadi biaya, itu tahapnya paling banyak 2 langkah. Contohnya apa? Misalnya kas itu adalah aset. Kas aset berubah menjadi misalnya sewa. Jadi aset kas berubah menjadi aset sewa. Kemudian kapan aset sewa itu berubah menjadi biaya? Ketika sewanya sudah dipakai di perusahaan jasa ya, di perusahaan jasa. Tetapi kalau dia perusahaan manufaktur, dia langkahnya bisa lebih panjang. Loh, kok bisa lebih panjang? Misalnya dari kas menjadi aset sewa. Sewanya itu ternyata sewa untuk gedung pabrik. Nah, gedung pabrik itu digunakan buat apa? Untuk bikin barang barang jadi. Nah, sementara dari barang jadi bisa saja ada barangnya masih dalam proses. Jadi dari barang dalam proses kemudian menjadi barang jadi, baru dari barang jadi baru menjadi biaya. Jadi kalau kita perhatikan langkahnya bisa seperti ini. Aset, kas menjadi sewa, sewa menjadi barang dalam proses menjadi barang jadi baru menjadi biaya. Jadi langkahnya itu lebih panjang. Nah, hanya di bagian itu sajalah kita harus perhatikan dengan hati-hati. Selebihnya semuanya sama saja. Ya. Oke, untuk itu kita akan mulai belajar akuntansi untuk bisnis pemanufakturan. Sebenarnya di dalam bisnis itu ada 3 jenis bisnis, yaitu service, jasa, kemudian trading, perdagangan, kemudian manufacturing. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Anda. Nah, di sini ada bisnis Tokopedia. Perusahaan namanya Tokopedia. Dan di sini ada coklat. Coklat ini yang buat adalah Pipiltin Cocoa. Nama perusahaannya adalah Pipiltin Cocoa.
Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, satu dulu ya, siap-siap ketik jawaban Anda ya, di chat. Oke? Apa jenis industri dari Pipil Tin? Apa jenis industri Pipil Tin? Apakah jasa, dagang, atau manufaktur? Ya, Anda boleh cek di internet, ketik pipiltincocoa.com. Ya. Oke, Tobias sudah merespon. Saya menunggu yang lain lagi, silakan. Jasakah, dagang, atau manufaktur? Nah, untuk memastikan Anda boleh cek di internet pipiltincocoa.com. Nah, Anda pelajari perusahaannya. Setelah Anda pelajari perusahaannya, menurut Anda Pipiltin Cocoa itu perusahaan jasa kah, perusahaan dagang, atau manufaktur? Oke, saya tunggu ya. 2 menit aja, 2 menit waktunya ya. Oke, Tobias sudah memperbaiki jawaban, tergantung ya. Ya, makanya coba Tobias cek di internet, Pipiltin Cocoa itu perusahaan apa tuh? Ya, 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 ya. Oke, Tobias menyimpulkan kayaknya manufaktur. Kalau yang lain bagaimana? Satu menit lagi. Oh ya, nanti semua slide yang saya tampilkan tidak usah dicatat ya. Saya akan share slide ini segera. Ya, hari ini saya langsung share. Ya, jadi Anda tidak perlu mencatat. Ya, cukup menikmati saja materinya. Nanti materinya saya akan share. Nanti Anda bisa pelajari sendiri ya. Vanessa, gimana Vanessa? Sudah ketemu? Halo Vanessa. Stefani, halo Stefani. Vanessa masih mempelajari, oke. Good. Stefani gimana? Manufaktur gitu, Pak. Ya, Manufaktur. manufaktur ya, sama seperti Tobias ya. Iya, Pak. Oke. Tunggu, Stefani? Halo Stefani. Iya, Pak. Stefani masih bisa coba keep talking dengan saya karena saya lagi tes kenapa suaranya Stefani muncul di speaker ya, harusnya muncul di headphone. Tunggu Oh, bentar iya, ya. Pak. Saya mau tes. Coba tes lagi Stefani. Halo, Pak. Ah ya, sekarang udah betul. Berarti pasti sekarang suara saya lebih jelas dari tadi. Benar nggak? Iya, Pak. Ya ya. Oke, terima kasih ya Stefani. Oke, semua jawabnya manufaktur ya. Betul ya, Pipiltin Cocoa itu adalah perusahaan pembuat coklat ya. Ceritanya nanti kalau nilai tertinggi gift-nya katanya mau dikasih dalam bentuk coklat ya, Pipiltin. Ya, jadi siap-siap aja ya nanti untuk tes. Nah, sekarang pertanyaan berikut.
Kalau Tokopedia, itu jenis industrinya apa? Nah, kalau ini nggak usah dipelajari ya, karena kan Anda pasti tahu Tokopedia, Shopee, Lazada. Nah, itu perusahaan apa tuh? Tokopedia, perusahaan apakah Tokopedia? Jadi kalau Anda sebagai akuntan di Tokopedia, Anda menggunakan akuntansi apa? Akuntansi jasa kah, akuntansi dagang kah, atau akuntansi pemanufakturan? Tadi kalau Pipiltin Kokoa, Anda jawab, kalau Anda menjadi akuntan di Pipiltin, berarti Anda menggunakan akuntansi pemanufakturan. Dan itu betul. Nah, sekarang kalau Tokopedia, ya, menarik ya jawabannya ya. Dagang, 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 dagang. Kemudian jadi oke, jadi Tobias dagang apa jasa nih? Ya, oke ya. Eh yang ya, Tokopedia itu tipe industrinya itu adalah jasa, bukan dagang ya. Jadi kalau Anda menjadi akuntan di Tokopedia atau Shopee atau sejenis perusahaan seperti apa e-commerce seperti itu, mereka bukan perusahaan dagang, apalagi manufaktur. Mereka perusahaan jasa. Jasanya apa? Mereka menyediakan platform tempat orang berdagang. Jadi Tokopedia itu sama seperti mall, ya. Cuma bedanya kalau mall dia ada fisiknya. Perusahaan dagangnya siapa? Orang-orang yang menyewa tempat di mall. Mereka lah perusahaan dagang. Tapi kalau yang punya mall itu bukan dagang gitu. Mereka hanya menyediakan tempat, yaitu tempat untuk disewa. Jadi mereka hanya perusahaan jasa. Jasa menyewakan tempat buat orang berdagang ya. Jadi sama seperti mall, Tokopedia juga menyediakan tempat. Cuma bedanya tempatnya dilakukan secara virtual ya, secara virtual. Oke, jadi semoga bisa paham ya kalau nanti Anda mengidentifikasi mengidentifikasi bisnisnya tepat, pasti akuntansi yang Anda akan lakukan juga menjadi lebih tepat ya. Oke, jadi itulah pentingnya kita menentukan tipe industri yang tepat supaya akuntansinya jadi tepat. Oke, oke sampai di sini ada yang apakah semua cukup jelas bahwa Tokopedia itu hanya nyediain tempat ya. Kalau Brennan, Yemima, Stefani mau jualan barang, Brennan, Yemima, Stefani, Anselma dan sebagainya cukup memasang dagangannya di Tokopedia. Berarti yang menjadi perusahaan dagang bukan Tokopedia kan? Yang menjadi perusahaan dagang adalah Yemima, Brennan, Stefani. Itu di perusahaan dagangnya. Kalau Tokopedia dia hanya menyediakan tempat saja buat kalian menggelar dagangan ya, atau bahasa lainnya bukalapak di Tokopedia ya. Oke. Nah, kalau Anda paham kenapa Tokopedia itu adalah perusahaan jasa, Anda boleh boleh ini berikan respon menggunakan emoticon yang ada di Zoom. Ya, sip. Brennan sudah ini kasih tanda gini ya. Silakan gunakan emoticon kalau Anda paham bahwa Tokopedia itu bukan perusahaan dagang, tapi perusahaan jasa, ya. Gitu. Oke. Nah, kalau Anda tahu bahwa Tokopedia
Shopee, Lazada, Bukalapak itu adalah perusahaan jasa, berarti akuntansinya Anda sudah kuasai kan? Karena kita baru saja menyelesaikan akuntansi untuk perusahaan jasa. Senangnya ya. Ya, jadi Anda sudah tahu bagaimana menyusun akuntansi dari perusahaan jasa. Ya sudah, kan Anda sudah ikuti akuntansi yang kemarin. Nah, kalau mau lebih mantap lagi ya nanti tinggal gabung aja akuntansi di Maranatha ya. Di situ Anda akan pelajari lebih dalam lagi ya, termasuk bagaimana membuatkan versi Excel, termasuk materi apa yang hal yang baru nanti di akuntansi Maranatha adalah kalau Anda kuliah di akuntansi Maranatha, Anda bisa punya peluang untuk mengambil minor di bidang teknologi informasi. Nah, jadi kuliah akuntansi sekaligus belajar teknologi informasi. Di teknologi informasi Anda belajar tentang apa? Data analitik, coding gitu ya. Dan biasanya orang IT belajarnya itu, tapi mereka tidak belajar akuntansi. Dulu orang akuntansi belajar akuntansi, tapi nggak belajar itu. Nah, di akuntansi Maranatha, kamu punya kesempatan selama 1 semester untuk mengambil kuliah di IT. Ya, nah, karena kita sadar bahwa akuntansi zaman sekarang itu harus dilengkapi dengan kemampuan IT. Nah, jadi kalian catat aja ya. Jadi untuk bisnis-bisnis seperti Tokopedia, Shopee, dan sebagainya, Anda bisa mengerti logikanya dengan lebih baik. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, coklat ya. Jadi kita akan menggunakan belajar akuntansi bisnis pemanufakturan itu menggunakan bisnisnya adalah bisnis pembuatan coklat. Jadi di sini di gambar di depan ini adalah langkah-langkah untuk membuat coklat. Nah, kita bisa melihat di sini kan bagaimana dari satu aset berubah menjadi aset lainnya. Ya. Nah, di sini nanti slide ini akan saya bagikan kepada kalian, jadi jangan nggak usah dicatat ya. Sekali lagi dinikmati saja materinya. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Anda ya. Di sini kan Anda bisa melihat dari nomor 1 sampai nomor 9 ya. Ini adalah proses membuat coklat, mulai dari biji coklat sampai menjadi coklat yang di-wrap, dikemas, dibungkus, itu untuk siap dijual. Nah, itu terdiri dari beberapa langkah. Ya. Nah, ini semua adalah proses membuat coklat. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Anda. Siap ya? Ini jawabannya diketik ya. Sebutkan minimal 3 yang dibutuhkan untuk mengubah biji coklat menjadi coklat. Oke, saya ulangi pertanyaannya. Sebutkan minimal 3 yang diperlukan, apa saja 3 hal yang diperlukan untuk mengubah biji coklat menjadi coklat. Nah, minimal 3 ya. Silakan ketik jawaban Anda di kolom chat mulai dari sekarang. Sebut minimal 3 aset yang diperlukan untuk membuat coklat. Kalau Anda kata-kata aset itu bisa diganti dengan minimal 3 hal yang diperlukan lah. Apa saja untuk membuat coklat. Oke, silakan disebut minimal 3. Brandon jawabannya betul. Kalau pertanyaannya sebutkan minimal tiga langkah membuat coklat. Ya,
Nah, kalau ditanya 3 langkah untuk membuat coklat, minimal 3 hal dalam membuat coklat, jawabannya itu, Brennan. Ya. Tapi yang ini ditanyakan bukan langkahnya, tetapi aset-aset yang diperlukan atau apa saja yang diperlukan untuk bikin coklat. Jadi kalau saya tanya Brennan, Brennan untuk bikin baju apa saja yang diperlukan? Nah, kamu jawab, oh pasti butuh benang. Gitu. Butuh. Nah, itu maksudnya, ya. Paham ya? Paham, Pak. Ya, terima kasih Brennan. Brennan di tempat Brennan hujan nggak? Hujan, Pak. Hujan ya. Oke. Di sini baru reda hujan. Sip. Wah, ini keren-keren nih jawabannya. Tobias dekat Maranatha ya rumahnya. Oh, di belakang BTC, Istana Regensi. Oh, aduh. Saya sering ke Istana Regensi itu ke rumah Pak Chandra Leonardi. Kamu kenal nggak? Nggak ya? Kenal? Hah? Oh, oh, mamanya tahu. Oh iya ya, iya ya. Ya karena satu kompleks itu nggak terlalu besar ya, Tobias ya. Iya, jadi kemungkinan besar kalian sekalian saling tahu ya. Saya seringnya ke rumah Pak Chandra. Sama siapa lagi ya? Pak Andreas Wijianto. Nah, nggak tahu Mama Fu tahu lagi. Pak Andreas. Ya ampun. Benar-benar mamimu ini ya aktif di dalam perkumpulan ini. Orang komplek. Oh, pantesan. Nanti kalau kamu sebut nama mamamu, saya tanya ke mereka jadi pada tahu dong sekretaris. Harusnya mama kamu lebih populer. Karena siapa yang nggak kenal sekretarisnya ya. Oke. Oke, ini jawabannya keren-keren. Ada lagi dari yang lain. Yang saya belum lihat jawabannya ini dari siapa nih? Yemima. Yemima belum nih. Yemima, ayo Yemima. Udah, Pak. Udah ya? Oh iya betul Udah. ya. Coklat ya, coklat. Malah jawaban Yemima saya suka banget nih. Ya, jawabannya 3, tapi 3-3-nya semua beda. Secara prinsip ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Siapa lagi yang belum? Ya udah. Oke, Dimitrio, biji coklat, penggiling, pencetak. Oke, good. Nah, kalau kalian lihat jawaban teman-teman kalian, itu semua jawabannya kan memang betul ya. Nah, coba kalian perhatikan ya, bahwa yang namanya mengubah biji coklat menjadi coklat itu butuh berbagai jenis aset. Nah, saya ambil jawabannya Yemima persis. Sebenarnya ada yang lain juga mirip siapa lagi ya? Anselma juga. Nah, yaitu apa? Yaitu mulai dari yang namanya biji coklatnya. Biji coklat itu untuk mengubah biji coklat sampai menjadi coklat, dia butuh mesin. Ya kan? Nah, itu apa ya? Itu satu poin bagus ya. Karena tanpa mesin kita tidak bisa mengubah biji coklat menjadi coklat. Yang kedua, yaitu bukan hanya mesin yang digunakan, tapi ada tenaga manusia. Tahu dari mana ya kan untuk menjalankan mesin pasti ada manusia kan ya. Kemudian di langkah nomor 8 molding itu kan harus ada yang menuangin kan dari apa yang namanya itu ya kayak mangkok dari stainless itu kemudian masuk ke cetakan. Pencetakan molding itu untuk cetakan namanya ya. Nah, untuk cetak itu kan di situ melayang ya mangkoknya ya. Tentu saja Anda tidak berpikir itu makhluk halus kan yang menuang ya, tetapi itu pasti ada manusia yang menuangkannya. Ya, jadi manusia pintar ya. Nah, berarti Anda harus tahu di dalam akuntansi pemanufakturan kita harus hati-hati mencatat perubahan aset dari satu aset ke aset lain.
Ya, kenapa? Karena untuk membuat ini dibutuhkan apa saja? Dibutuhkan biji coklatnya sendiri, dibutuhkan mesin, dibutuhkan manusia, dibutuhkan. Nah, sekarang saya cari ada nggak yang di luar 3 kategori ini? Ya, manusia, biji coklat, mesin. Coba saya lihat ya. Biji coklat, manusia, mesin. Oke. Yemima, biji coklat, manusia, mesin. Tobias, biji coklat, yang lainnya mesin. Ya cuma Tobias bikin lebih lengkap aja jenis-jenis mesinnya. Ya, tapi semua mesin. Ya, kemudian Stefani, mesin. Nah, kalau Stefani juga sama, semua mesin. Ya, tapi mesinnya dibuat lebih lengkap. Kemudian Felicia, cetakan, pengaduk, penggiling, semua mesin. Ellen, biji coklat, mesin, manusia. Ya, masuk 3. Kemudian Brennan, biji coklat, mesin. Nah, ini Brennan ada kasih tambahan satu yang bagus, yaitu apa? Listrik. Ya, betul banget. Jangan lupa, supaya mesin itu bisa jalan tentu butuh power. Powernya anggaplah dia bisa menggunakan listrik, bisa menggunakan bisa menggunakan bahan bakar misalnya bensin misalnya, jarang-jarang ya. Nah, kalau di pabrik tertentu ada malah batu bara, nah sebagainya. Oke, jadi ada sumber energinya dan biasanya listrik. Berarti Brennan menambahkan satu hal lagi. Jadi selama ini kita biji coklat, mesin, manusia, dan kemudian kita berpikir mesin untuk jalankan butuh listrik. Oke, good. Apalagi ya? Dimitrio, biji coklat, penggiling, pencetak. Nah, ini berarti masih sama biji coklat dan mesin. Oke. Ya, berarti kalau kita lihat jawaban, ada 4 yang sudah teridentifikasi ya, yaitu biji coklatnya sendiri, butuh manusia, butuh mesin, butuh listrik. Dan kalau Anda perhatikan di sini sebenarnya bisa saja juga butuh supplies ya. Supplies-nya supplies apa? Supplies pabrik. Nah, contohnya apa maksudnya? Ya ini kertas untuk wrapping coklatnya, ya kan? Kemudian apalagi ya? Ya yang nggak kelihatan di sini adalah ya bisa saja minyak pelumas ya, supaya mesinnya jalannya lancar ya. Ya oke lah. Tapi itu nanti kita prinsipnya nanti akan kita tahu secara lebih detail kalau kita memang berada di pabrik tersebut. Tapi yang harus kita tangkap adalah waktu di perusahaan pemanufakturan kita harus memperhatikan baik-baik apa saja yang diperlukan untuk mengubah dari bahan baku. Kalau perusahaan coklat, bahan baku utamanya adalah biji coklat, sampai dia berubah menjadi coklat batangan yang akan siap dijual. Nah, semuanya sumber daya yang dibutuhkan itu kita identifikasi. Kenapa? Karena itu semua sumber daya otomatis tidak akan langsung menjadi. Nah, ada yang tahu nggak prinsipnya? Perhatikan ya, kan ada satu aset yang kepake. Biasanya kalau asetnya kepake, berarti kan prinsipnya adalah dia berubah menjadi biaya kan. Tetapi kalau di perusahaan manufaktur yang harus kita hati-hati adalah asetnya yang kepake bisa saja dia berubah menjadi barang jadi, yaitu coklat ya. Atau dia masih dalam proses, berarti barang dalam proses. Jadi biasanya tahap-tahapnya dari bahan baku coklat menjadi barang coklat tapi masih dalam proses. Proses itu berarti dari nomor berapa di sini? Dari nomor 1 sampai nomor 9 ini semua masih dalam proses. Kemudian nanti kalau ada nomor 10, nah itu berarti baru menjadi coklat yang siap dijual ya. Nah, berarti langkah-langkahnya adalah dari biji coklat berubah menjadi barang dalam proses, kemudian menjadi barang jadi coklat ya. Dan semuanya ini melibatkan berbagai aset ya. Berarti tidak semua aset langsung berubah menjadi biaya.
tapi aset berubah menjadi aset yang lain. Dalam konteks perusahaan manufaktur, dia berubah menjadi barang dalam proses, dan barang dalam proses dia menjadi barang jadi. Nah, itu aja yang membedakan akuntansi manufaktur dengan jasa. Yang lainnya sama semua. Jadi saya ulangi sekali lagi. Yang namanya perusahaan manufaktur, dia mengolah dari bahan baku menjadi barang dalam proses. Jadi diproses. Barang dalam proses itu seperti apa kalau biji coklat? Nah, seperti yang Anda lihat di depan ini. Untuk membuat biji coklat menjadi coklat batangan, bean to bar, itu ada 9 langkah. 9 langkah ini berarti semuanya masih dalam proses. Ketika selesai dalam proses, sudah prosesnya sudah selesai, baru dia masuk menjadi barang jadi. Nah, sementara kalau perusahaan jasa, dia tidak ada cerita seperti itu. Yang ada di dalam perusahaan jasa adalah jasa diberikan selesai, ya. Jadi kalau Anda tukang orang jasanya, misalnya jasa membuat program, selesai programnya selesai, ya. Jasanya catering, selesai cateringnya selesai. Jasanya jasanya memberikan pengajaran bahasa Mandarin, selesai ngajar, selesai. Tapi kalau manufaktur, nggak bisa. Dia harus terdiri atas beberapa tahap. Dari bahan baku, coklat, diproses, baru menjadi barang jadi. Nah, waktu mengubah bahan baku menjadi barang dalam proses, tadi Anda sudah sebutkan bahwa setidaknya ada 3 komponen besar, yaitu bahan baku yang dibutuhkan, kemudian mesin dan manusia, ya. Nah, kita gunakan 3 hal ini yang menjadi dasar kita memahami 3 jenis aset yang digunakan untuk mengubah menjadi aset lainnya, yaitu dari barang dalam proses menjadi barang jadi. Nah, oke, kita pelan-pelan ya belajarnya ya. Mari kita mulai ya. Oke. Nah, tadi Anda semua dengan tepat menyebut bahwa mengubah biji coklat menjadi biji coklat diproses kemudian barang jadi, itu membutuhkan berbagai sumber daya. Yang pasti yang pertama apa? Biji coklat. Nah, ingat biji coklat itu kan aset. Oke ya. Kecuali biji coklatnya kamu up, nah itu jadi biaya. Tapi kalau biji coklatnya kamu masukkan ke dalam proses pembuatan coklat, berarti dia masih aset ya, aset. Asetnya namanya apa? Barang dalam proses ya. Oke, kita mulai masuk yang pertama ya. Oke, apakah saat ini di depan layar Anda sudah kelihatan secara jelas bahan baku langsung, kata-kata sediaan bahan baku langsung? Jelas ya? Oke, bahan baku langsung untuk coklat tentu adalah biji coklat ya. Oke, mari kita lihat ceritanya. Di sini ada dua tahap. Yang pertama yaitu saat perusahaan beli biji coklatnya, ya. Nah, kalau beli biji coklat berarti logikanya perusahaan kalau dia beli biji coklat berarti logikanya perusahaan mendapatkan biji coklat kan? Nah, tergantung perusahaannya belinya apa, tunai atau kredit, ya terserah ya. Jadi kita mencatatnya bagaimana sebagai contoh ya, perhatikan baik-baik. Membeli biji coklat, berarti perusahaan kalau dia pakai tunai, berarti kas dia berkurang. Tapi kalau dia hutang, berarti hutang dia bertambah. Tapi perusahaan mendapatkan biji coklat. Nah, perusahaan mendapatkan biji coklat, berarti aset dia bertambah kan? Aset bertambah di sebelah kiri. Nah, mari kita lihat pencatatannya. Saat perusahaan membeli biji coklat, maka kita lihat di sebelah kiri bertambah sediaan biji coklat dan sebelah kanannya sediaan barang jadi. Ini salah ya, sorry ya. Ini salah ketik ya. Ini harusnya ini kas atau utang. Ya. Kas utang usaha.
Oke. Nah, ya. Jadi sediaan biji coklat sebelah kiri. Kenapa? Karena dia aset. Kas atau utang usaha, kas berkurang atau utang usaha bertambah. Oke, sampai di sini cukup jelas. Ya, saat perusahaan beli biji coklat, ya perusahaan jadi punya biji coklat kan. Kemudian utang usaha. Nah, kemudian masih ingat ya, biji coklat itu kan kemudian akan diproses, yang gambar tadi ya, yang 9 langkah itu ya. Biji coklat itu kan akan diproses, masuk ke dalam proses pembuatan coklat. Ya, berarti kita sebut adalah sediaan biji coklat. Sediaan biji coklat itu saya singkat ya menjadi SBC. Ya, saat sediaan biji coklat menjadi sediaan barang dalam proses. Nah, ingat ya. Jadi biji coklatnya kepakai, tapi berarti kan kita lihat asetnya kepakai kan? Kan sediaan biji coklat itu aset kepakai. Tapi karena dia berubah menjadi aset yang lain yaitu barang dalam proses, maka kita tidak akui sebagai pengurangan aset itu sebagai biaya, tapi tetap menjadi aset. Tapi nama asetnya menjadi apa? Sediaan barang dalam proses. Ya. Nah, jadi kita lihat ya, biji coklatnya dipakai sebagian. Nah, kan Anda beli biji coklat tadi 2.000. Yang Anda pakai cuma setengahnya. Jadi, sediaan biji coklat berkurang, aset berkurang kan di sebelah kanan kan? Nah, aset berkurang di sebelah kanan berarti biji coklat berkurang sebesar 1.000 dan dia berubah bukan biaya, tapi menjadi aset lain namanya sediaan barang dalam proses. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itulah ceritanya bagaimana biji coklat masuk ke dalam barang dalam proses. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu enggak? Ya, betul banget Tobias, barang dalam proses atau bahasa lainnya barang setengah jadi. Ya. Tapi biasanya kita lebih umum menyebutkannya barang dalam proses. Ya. Karena kan kita tidak tahu setengah jadi 50% kah, 80% kah, pokoknya masih diproses saja. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah Anda paham logika jurnal ini ketika dari biji kopi masuk ke dalam barang dalam proses? Kalau Anda paham, silakan berikan simbol di emoticon, munculkan emoticon Anda kalau Anda paham. Ya, silakan. Oke, Tobias. Yang lain gimana? Paham enggak jurnal yang barusan ini? Biji coklat kita beli ya. Kemudian biji coklat kita masukkan ke dalam proses yang tadi. Oke, good. Sip. Berarti kita bisa lanjut ya. Nah, coba Anda perhatikan baik-baik di slide ini. Ada tulisan yang saya beri warna biru. Nah, warna biru itu artinya metode lain. Artinya Anda boleh mencatat dengan cara yang berbeda, tapi sebenarnya sama aja. Jadi artinya Anda boleh pakai pembelian, Anda boleh pakai sediaan biji coklat. Ya. Nah, ini cuma alternatif kedua. Nah, kalau Anda pakai alternatif kedua, yaitu pembelian, maka saat sediaan biji coklat menjadi sediaan barang dalam proses, itu di bagian bawah ya, metode kedua, itu juga saya beri warna biru ya, maka Anda mencatatnya sebagai berikut. Tetap saja sediaan barang dalam, yang pertama adalah sediaan biji coklatnya Anda tambahkan 2.000, pembeliannya Anda kurangkan 2.000. Oke, jadi kalau Anda pakai metode yang diberi warna biru, itu saat sediaan biji coklat menjadi sediaan barang dalam proses, ada 2 tahap yang Anda harus lakukan. Yang pertama apa? Yang pembelian itu Anda harus pindahkan ke sediaan biji coklat dulu. Baru dari sediaan biji coklat, baru Anda pindahkan ke sediaan barang dalam proses. Nah, kalau Anda menggunakan cara pertama atau cara kedua, itu hasilnya sama saja. Ya. Tapi kalau Anda tanya, Pak,
kenapa ada cara kedua? Ya, cara kedua itu biasanya digunakan di dalam metode inventory itu periodik. Jadi kalau Anda belajar perusahaan perdagangan, itu Anda mengenal dua sistem inventory, yaitu periodik dengan perpetual. Nah, biasanya kalau dia sistem inventory-nya periodik, itu mencatat pembelian sediaan, itu menggunakan akun namanya pembelian. Nanti di akhir periode akuntansi, artinya sebelum kita menyusun laporan keuangan, kita melakukan penyesuaian. Nah, penyesuaian itulah yang menjadi jurnal pertama di metode nomor 2, yaitu sediaan biji coklat bertambah, pembelian berkurang. Ya, seperti itu. Oke, cara pertama dengan cara kedua sama aja ya. Nah, oke, kalau ini sudah jelas, kita masuk ke yang kedua. Apa itu yang kedua? Yang kedua adalah, ingat tadi Anda sudah sebut ya, untuk bikin coklat, untuk memproses coklat, selain biji kopi, butuh apa? Manusia. Ya, sekarang kita bicara tentang manusianya. Nah, di sini terkait manusia kita sebut dengan tenaga kerja langsung, ya, yaitu manusia yang secara langsung ikut dalam proses pembuatan coklat. Nah, ya kan Anda bilang tadi butuh manusia, betul banget. Nah, sekarang bagaimana akuntansi terkait dengan manusia tersebut? Kalau tadi biji kopi, berarti logikanya kan perusahaan beli kopinya kan, beli biji kopinya dulu kan, baru biji kopi itu dimasukkan ke dalam barang dalam proses. Nanti setelah itu barang dalam proses baru menjadi barang jadi. Nah, tadi kita fokusnya ke biji kopi dibeli, masukkan ke barang dalam proses. Nanti terakhir baru kita sama-sama melihat barang dalam proses baru menjadi barang jadi. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu tenaga kerja langsung. Kalau tenaga kerja langsung, berarti kan kita bicara tentang pembayaran gaji. Nah, ini kan kita udah pernah pelajari ya, bahwa pada saat perusahaan membayar gaji, kita nyatetnya apa? Nah, sekali lagi Anda perhatikan dulu yang berwarna hitam, yang berwarna biru itu metode alternatif, ya, metode kedua. Ya. Jadi saat perusahaan membayar gaji, kan jurnalnya sama seperti yang kita pelajari, yaitu tenaga kerja langsung, kemudian kas berkurang atau utang gaji bertambah. Tergantung kita sudah bayar atau belum karyawan yang sudah bekerja tersebut. Nah, di sini Anda perhatikan tenaga kerja langsung itu tidak merupakan biaya sebenarnya ya, tidak merupakan biaya. Kenapa? Karena tenaga kerja langsung itu akan digunakan untuk membuat barang yang namanya coklat. Berarti kan aset kan? Berarti tenaga kerja langsung dalam kasus ini bukan biaya tetapi sebenarnya aset. Ya. Misalnya Anda membayar tenaga kerja langsung untuk bikin coklat sebesar 1.500, maka Anda mengeluarkan kas atau kalau belum bayar berarti utang sebesar 1.500. Dan kita lihat metode yang pertama. Saat tenaga kerja langsung itu menjadi sediaan barang dalam proses. Jadi sediaan barang dalam prosesnya bertambah, tenaga kerja langsungnya kita kurangkan. Berarti dengan kata lain, tenaga kerja langsung itu berpindah ke barang dalam proses. Ya, jadi tenaga kerja langsung dengan biji kopi tadi ceritanya sama. Ya, coba Anda perhatikan baik-baik. Waktu kita membeli tenaga kerja langsung, itu kan kita mencatat tenaga kerja langsung dan kas atau utang ya. Kemudian langkah kedua adalah tenaga kerja langsung itu kita masukkan ke dalam barang dalam proses. Waktu kita masukkan tenaga kerja langsung ke barang dalam proses, berarti tenaga kerja langsung itu kita kurangkan jumlahnya dan kita tambahkan ke barang dalam proses. Sehingga tenaga kerja langsung yang jumlahnya 1.500 itu berpindah ke barang dalam proses. Nah, coba kita mundur ke biji kopi. Sebenarnya sama aja logikanya.
Coba kita lihat yang biji kopi. Ini waktu kita beli biji kopi itu kan 2.000. Kemudian dari 2.000 setengahnya kita pakai, yaitu sebesar 1.000. Waktu kita memindahkan biji coklat itu ke barang dalam proses, maka biji coklat yang sebesar 1.000 itu pindah ke barang dalam proses. Ya, jadi di dalam barang dalam proses sudah ada apa? Biji coklat sebesar berapa? 1.000. Itu yang pertama. Yang kedua, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung. Waktu kita pindahkan tenaga kerja langsung ke barang dalam proses, berarti sekarang barang dalam proses sudah ada apa? Bukan hanya biji coklat, tetapi sekarang sudah ada tenaga kerja langsung. Jadi sudah 2 komponen. Ya, tinggal yang ketiga kan ada 3 ya, termasuk mesin-mesin kan. Nah, dan jangan lupa ada listrik kan. Nah, itu kita akan bahas di pertemuan berikut. Tapi sekarang kita fokus kedua yang pertama, yaitu apa? Untuk memproses coklat menjadi coklat jadi, kita butuh 3 komponen minimal. Yang pertama biji kopinya, bahan bakunya. Yang kedua orang untuk membuatnya. Dan yang ketiga butuh mesin, butuh listrik, dan jangan lupa tentu butuh air, ya kan? Butuh supervisor, butuh tukang bersih-bersih gedung pabrik. Nah, itu masuk kategori ketiga semua ya, yang akan kita bahas minggu depan. Nah, jadi jangan lewatkan itu. Nah, sampai di sini kita fokus kepada 2 dari 3 yang pertama, yaitu untuk memproses coklat butuh biji coklat, yang kedua butuh manusia atau tenaga kerja. Nah, bagaimana akuntansinya untuk biji coklat dan tenaga kerja supaya bisa berpindah ke sediaan barang dalam proses? Inilah yang kita lakukan. Nah, untuk tenaga kerja langsung juga memiliki 2 cara. Apakah Anda mencatatnya sebagai langsung kena tenaga kerja langsung atau Anda mencatatnya menjadi biaya gaji? Nah, oke. Kalau Anda menggunakan metode kedua, sekarang Anda fokus ke metode kedua, itu yang warnanya biru. Ya. Kalau Anda lihat, kalau Anda mencatatnya metode kedua biaya gaji, biasanya dilakukan karena perusahaan di dalam perusahaan ada pegawai yang memang bekerja untuk membuat coklat. Ada pegawai yang bekerja tapi tidak ada hubungan dalam pembuatan coklat. Misalnya contohnya siapa? Yaitu Anda, akuntan. Anda kan tidak ikut-ikutan di pabrik bikin coklat, ya kan? Tapi kalau Anda sebagai akuntan, kan Anda juga ikut dibayar gajinya. Ngerti nggak logikanya? Ya kan? Nah, ada siapa lagi selain akuntan? Tentu banyak pegawai lain yang tidak ada hubungan dengan pembuatan coklat. Nah, itu juga tentu harus dibayar gajinya kan ya. Nah, kalau seandainya perusahaan itu sistem akuntansinya dia mencatat semua gaji dari berbagai jenis pegawai itu secara gabungan, maka paling cocok dia menggunakan metode kedua, yaitu apa? Biaya gaji. Makanya di sini angka biaya gaji dengan tenaga kerja langsung lebih besar biaya gaji. Kenapa? Karena di dalam biaya gaji angkanya 3.500 bukan hanya gaji dari orang yang secara langsung bikin coklat, tapi juga gaji dari pegawai lain yang tidak ada hubungan dengan pembuatan coklat. Makanya jumlahnya lebih besar, yaitu 3.500. Contohnya gaji akuntan, ya, gaji sales. Ya kan ada hubungan dengan pembuatan coklat. Nah, itu metode kedua. Nah, kalau Anda pakai metode kedua, jadi konsekuensinya bagaimana? Saat tenaga kerja langsung masuk ke dalam barang dalam proses, maka Anda catatnya seperti ini. Yaitu yang 3.500, Anda bagi. Berapa untuk tenaga kerja langsung, berapa untuk biaya gaji yang bukan tenaga kerja langsung. Nah, setelah Anda buat jurnal ini, baru Anda masuk ke jurnal berikut, yaitu tenaga kerja langsung, Anda masukkan kesediaan barang dalam proses. Nah, mau cara pertama dengan cara kedua, tetap hasilnya sama, yaitu tenaga kerja langsung yang dimasukkan ke dalam barang dalam proses sebesar 1.500. Dengan demikian, ditambah dengan biji coklat sebesar 1.000,
Berapakah jumlah sediaan barang dalam proses sekarang? Tuliskan jawaban Anda di kolom chat dalam waktu setengah menit. Silakan. Berapakah nilai sediaan barang dalam proses sekarang? Oke, pertanyaan ini sekaligus menutup pertemuan kita pada hari ini. Ya, minggu depan kita akan lanjutkan lagi akuntansi pemanufakturan. Ya, kita sudah setengah lebih selesai. Oke, saya masih menunggu jawabannya. Berapakah nilai sediaan barang dalam proses sampai dengan tahap kedua? Ingat, tadi kita sudah gunakan biji coklat, kita sudah gunakan tenaga kerja. Jadi berapakah nilai sediaan barang dalam proses sekarang? Ada yang tahu berapa angkanya? Kalau Anda perhatikan dengan teliti, maka tadi Anda bisa jawab nilainya berapa. Oke. Oh, belum ada. Masih ingat tadi yang pertama di dalam barang dalam proses ada biji coklat. Jumlahnya berapa? Ditambah dengan tenaga kerja langsung yang 1.500. Jadi berapa totalnya? Ah, pintar. Sudah masuk satu jawaban. Ada lagi yang lain? Satu lagi. Ya, benar sekali ya. 2.500. 2.500 terdiri atas apa? Tenaga kerja. Langsung 1.500 dan biji coklat sebesar 1.000. Jadi total sediaan barang dalam proses ada 2.500. Jadi sesuai dengan jawaban Anda tadi, untuk membuat coklat butuh biji kopi, butuh tenaga kerja, dan tentu butuh yang lain-lain. Nah, sampai saat ini kita sudah menyelesaikan bagaimana akuntansi untuk biji kopinya sama tenaga kerjanya. Oke, kita akan selesaikan bagian terakhir itu di pertemuan berikut. Saya akan berikan juga kasus akuntansi perusahaan manufaktur secara lengkap beserta bagaimana menyusun laporannya. Ya, kita akan sama-sama bahas itu pada pertemuan selanjutnya. Ya, jadi pastikan Anda tetap mengikuti kelas ini sampai selesai. Jadi Anda punya kemampuan untuk menyusun perusahaan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang sepanjang pengetahuan saya di seluruh SMA manapun di Indonesia itu tidak diajarkan, ya. Dan bahkan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sepanjang pengetahuan saya tidak banyak perguruan tinggi yang jurusan akuntansi mengajarkan menyusun laporan keuangan perusahaan manufaktur versi lengkap, ya. Jadi selamat mengikuti ekskul akuntansi kerjasama Fakultas Bisnis Universitas Kristen Maranatha dengan SMA Trinitas. Sampai ketemu minggu depan. Makasih Pak. Sama-sama, Foto Brenda. bersama dulu, Pak Mingkuang. Oh iya, mau foto bersama ya.